kebocoran kita. Kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota. Sudahlah. Acara-acara yang tidak penting kurangi. Ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel, di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan, nah, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti. Semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan. Baik, kembali kita akan membahas mengenai instruksi sekaligus kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang sampai meminta tolong loh nih kementerian untuk berhemat dulu, puasa dulu sama 5 tahun. Pak Visnu, gimana nih Presiden Prabowo Subianto ini meminta untuk semuanya berhemat dulu, puasa 5 tahun. Tadi lebih baik anggarannya untuk bikin bendungan, irigasi, untuk kemudian anak-anak sekolah. Bagaimana Pak Visnu melihat mengenai kebijakan ini? Iya, jadi Pak Prabowo sebenarnya menggambarkan sebuah fenomena penyakit birokrasi yang sudah berlangsung berdekade-dekade ya, terutama menjelang akhir tahun. Karena menjelang akhir tahun tuh biasanya kebanyakan kementerian atau lembaga negara itu eksekusi anggarannya itu masih banyak yang tersisa. Nah, makanya kan harus ngabisin anggaran tuh. Makanya kalau ngabisin anggaran biasanya yang paling cepat mengadakan raker di hotel, seminar, kemudian tentu saja perjalanan dinas itu kan yang jadi kita justru jadi tahu ya nih ya besar. Sekarang. Ya, jadi ya ini tentu saja penyakit birokrasi yang sudah mengakar bertahun-tahun. Pak Prabowo menyampaikan dalam pidatonya ya bahwa keinginan beliau untuk mengefisienkan anggaran itu sebuah hal yang bagus, tetapi tentu saja kita harus lihat realisasinya, apakah para birokrat-birokrat ini mengikuti atau tidak, gitu kan? Siap atau tidak? Karena kan harus kita ketahui kan birokrat-birokrat ini sudah berpengalaman ya, mereka sangat pandai. Ya tadi kan Mas Ujang juga sudah menyampaikan kan banyak trik-trik yang suka dilakukan oleh birokrat, sampai katanya mengajak keluarga gitu kan. Nah itu tentu saja hal-hal tersebut kan yang harus coba dimitigasi dan dikurangi, ya. Jangan sampai pemborosan untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi sebenarnya intinya adalah yaitu tadi, tidak ada perencanaan yang baik, eksekusi anggaran yang tidak kualitasnya tidak baik, sehingga akhirnya menumpuk di belakang. Biasanya menumpuk di triwulan 3, triwulan 4. Dan akhirnya yaitu buru-buru mengeksekusi, akhirnya kualitas spending, kualitas pembelanjaan anggaran menjadi tidak baik. Gitu kan. Nah tentu saja kalau tidak baik artinya apa? Artinya outcome-nya pasti tidak akan tercapai. Kayak misalnya pembangunan sekolah jadi terlantar, kemudian pembangunan rumah sakit juga dengan kualitas yang tidak baik, sehingga akhirnya nanti mungkin 1 tahun atau 2 tahun banyak kebocoran atau kerusakan gitu kan. Nah itu yang dampak dari ketidakmatangan perencanaan dan kelemahan dalam eksekusi anggaran. Tapi ini sejauh ini Pak Visnu melihatnya ini kebijakan yang positif
tentunya kan yang diambil oleh Presiden Prabowo Iya Subianto. tentu saja, maksudnya pidatonya ya bagus, menurut saya sebagai rakyat saya mendukung, tapi kan yang penting eksekusinya nih. Oke. Kita menunggu eksekusinya kan. Oke. Ini kan baru Desember ya. Beliau kan ya maksudnya baru bulan Desember. Dan tentu saja penghematan yang dilakukan ya paling cuma anggaran yang tersisa. Tadi saya baca Kementerian Keuangan masih ada anggaran yang belum terbelanjakan sekitar 70%, 60% gitu kan. Mungkin kementerian lain atau lembaga lain mungkin lebih besar yang belum dibelanjakan. Nah itu kan tentu saja harus dipertanyakan kenapa banyak yang tidak dibelanjakan. Padahal kalau dibelanjakan dengan baik, tentu saja outcome pembangunan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat bisa jadi lebih besar gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaan, dengan 1 bulan ini berapa sih penghematan yang bisa dilakukan gitu. Oke, baik. Pak Viva Yoga, ini kita tinggal menunggu nih Pak, eksekusi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kita juga ingin tahu, tadi Pak Wisnu juga mengatakan, memang penghematannya sampai seperti apa sih kalau di kementerian, mungkin di Kementerian Transmigrasi sendiri, dan juga Pak Viva Yoga melihatnya seperti apa nih yang dimintakan untuk berhemat untuk perjalanan dinas luar negeri. Padahal mungkin kementerian juga membutuhkan hal itu mungkin saja ya Pak, untuk studi banding, belajar dari negara lain mungkin yang sudah berhasil lebih dahulu dalam mengimplementasikan program-program pembangunan untuk negara. Seperti apa Pak Viva Yoga? Ya, amanat dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas untuk melakukan penghematan anggaran. Artinya hal-hal yang bisa diselesaikan di kantor, ya harus diselesaikan di kantor. Misalnya untuk acara rapat tidak harus di hotel yang mewah, di kantor juga bisa. Kemudian yang kedua, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh staf dan kepala-kepala dinas seluruh Indonesia. Itu saya yakin masing-masing kementerian, termasuk Kementerian Transmigrasi, juga sudah punya aula yang besar yang cukup untuk menampung rapat koordinasi. Ya, tidak harus di hotel yang mewah. Yang ketiga, perlu untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang hanya bisa diselesaikan cuma 1 hari, ya perjalanan dinasnya jangan 3 hari. Gitu. Nah yang keempat, misalnya kalau ada perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan bilateral antar negara, kalau memang itu dipandang tidak penting, ya tidak usah berangkat ke luar negeri. Gitu. Tapi kalau memang hal itu penting, berangkat ke luar negeri, tetapi cukup hanya sedikit staf yang mewakili kementerian. Itu adalah pemikiran dari Pak Presiden Prabowo yang menginginkan agar penghematan biaya ke luar negeri 50% itu akan dapat dialokasikan ke pembangunan di dalam negeri untuk infrastruktur, irigasi, jaringan tersier, danau, pendidikan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi beberapa kementerian yang existing ya sampai bulan Desember ini sudah diketok palu berdasarkan APBN 2024. Nanti 2025 mulai dari proses perencanaan APBN 2025 yang sudah diketok palu juga, itu juga akan disampaikan kepada anggota DPR RI masing-masing komisi berupa satuan 3. Kalau kami Kementerian Transmigrasi bermitra dengan Komisi 5 sudah ada keputusan untuk sampai satuan 3, masing-masing dari anggota juga meneliti, merumuskan, dan memberikan pengawasan terhadap program-program dari seluruh kementerian mitra Komisi 5. Itu adalah sesuatu yang baik karena DPR sebagai mitra kami adalah cerminan dari aspirasi masyarakat. Setiap rupiah APBN itu harus dapat memberikan target, memberikan dampak pembangunan yang positif buat masyarakat. Dan kami juga menerima setelah ada keputusan bersama dengan Komisi 5 DPR bahwa satuan 3 juga menjadi pembahasan bersama. Kira-kira nanti kalau memang program yang sudah ditetapkan tidak efisien dan tidak memberikan dampak yang signifikan, bisa melalui rapat kembali dengan program refocusing. Selama saya di DPR selama 10 tahun, mekanisme
internal di DPR itu sudah biasa Mbak Ken seperti itu. Oke, baik Pak Viva Yoga, itu berarti kesiapan sejauh ini yang sudah mulai dibangun ya, setidaknya di Kementerian Transmigrasi. Nah tadi sudah disinggung sedikit kalau soal DPR, nah bergabung bersama kita juga malam hari ini pemirsa, ada Pak Nasir Jamil, anggota Banggar DPR RI dari PKS. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Nasir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, gimana nih Bang menyikapi instruksi kebijakan Presiden Prabowo Subianto? Karena yang disebut pejabat berarti tidak hanya kementerian, tapi juga para pejabat di Senayan nih di DPR. Iya, jadi berawal kan dari arahan dan sekaligus juga perintah Presiden terkait dengan menghemat terkait perjalanan dinas, dan itu kemudian diikuti oleh surat Menteri Keuangan ya, November atau awal November 2024 yang lalu. Dan kemudian dicoba diterjemahkan oleh masing-masing kementerian. Ya tentu saja kita apresiasi karena ada semacam sense of crisis ya. Ada satu sikap perasaan bahwa kita hari ini ekonomi kita harus kita akui tidak baik-baik saja. Bukan hanya situasi di dalam negeri tapi juga situasi di luar negeri. Dan tentu saja membuat pemerintahan hari ini harus bisa berhemat ya dari sisa pagu anggaran mereka terkait dengan perjalanan dinas. Nah kalau ditanya kepada DPR, tentu saja DPR itu kan penyelenggara negara, ya kementerian juga bahagian dari penyelenggara negara. Nah diharapkan juga DPR bisa melakukan hal sama, tapi harus kita akui juga bahwa anggaran di DPR itu juga tidak besar ya, dibagi untuk semua alat kelengkapan dewan. Ya mulai dari Komisi 1 sampai Komisi 13, kemudian ada alat kelengkapan dewan lainnya. Oleh karena itu dibandingkan dengan pagu anggaran di eksekutif, maka anggaran di DPR juga jauh ya dibandingkan dengan anggaran Mas Viva Yoga itu, kira-kira begitu. Oleh karenanya ya paling tidak kami berusaha ya untuk mengefisienkan anggaran yang ada, ya, sehingga kemudian program-program yang mau disasar itu bisa juga didapat. Jadi jangan sampai juga efisiensi anggaran itu kemudian tidak berkorelasi tercapainya sasaran program-program yang sudah direncanakan itu. Oke, tapi begini loh Bang Nasir, kalau katanya anggarannya tidak lebih besar dari kementerian, tapi nampaknya perjalanan dinas luar negeri dari para anggota dewan ini cukup banyak loh. Sudah siap nih Bang untuk bisa mengefisiensi juga perjalanan dinas luar negerinya? Ya, jadi sebenarnya perjalanan dinas luar negeri itu kan tergantung kebutuhan ya, bukan keinginan. Terutama BKSAP ya, Badan Kerjasama Antar Parlemen, melakukan diplomasi, ya komunikasi dan lain sebagainya terkait dengan penguatan Indonesia di kancah internasional misalnya. Tapi kalau komisi-komisi lain memang kalau memang dibutuhkan ya tentu harus dilakukan. Jika tidak ya misalnya baru-baru ini kita misalnya ke Hong Kong ya, saya harus katakan melihat pekerja migran Indonesia di sana yang jumlahnya cukup banyak. Mereka punya banyak masalah. Oleh karena itu kita mencoba merumuskan nanti kan ada revisi undang-undang tentang pekerja imigran. Jadi paling ada korelasinya ya untuk memperbaiki kondisi pekerja migran kita di luar negeri. Oke. Nah, kalau di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri sejauh ini yang juga sudah dikomunikasikan dengan DPR, penghematan anggarannya sampai seberapa jauh sih, Bang Nasir? Iya, kami kemarin itu kan rapat ya dengan para Menko ya, ada banyak Menko itu. Jadi tentu saja nanti dalam di masa sidang yang akan datang kita akan melihat ya. Karena kan ini sudah diperintahkan oleh Presiden, ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan, dan nanti kita lihat ya bagaimana pengurangan pagu perjalanan dinas ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi program-program yang sudah direncanakan begitu ya. Karena ini kan dilakukan dalam jangka waktu tertentu ya. Nanti kita lihat jangka waktu tertentu itu apakah kemudian bisa memaksimalkan program-program yang sudah direncanakan oleh kementerian dan lembaga. Jadi kami masih menunggu bagaimana perjalanan penghematan anggaran terutama terkait dengan perjalanan dinas ini. Oke, masih menunggu dan siap melaksanakan dong ya Bang Nasir ya? Ya tentu saja karena DPR dan Presiden itu kan mitra yang harus bersama-sama
mengurangi beban masyarakat. Nah, oke, baiklah. Kang Ujang, Ya. ini kalau bicara soal program seperti yang disinggung oleh Bang Nasir tadi, memang anggaran dari kemarin Presiden Jokowi ke pemerintahan yang baru ke Presiden Prabowo Subianto, ini anggarannya masih kurang untuk bisa menandai program-program, membiayai program-program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Yang pasti kan begini, APBN sudah ditetapkan, gitu Ya. kan? RAPBN juga sudah diketok palu juga tadi Pak Pipa Yoga mengatakan, gitu ya. Jadi artinya ya kecukupan anggaran sudah sangat clear, sangat jelas. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya kan gini, kalau ada instruksi presiden itu terkait dengan persoalan pemotongan katakanlah perjalanan dinas, artinya ada tadi kebolongan-kebolongan, kebocoran-kebocoran yang memang harus dialihkan untuk kepentingan masyarakat kan itu. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa pemerintahannya peduli kepada masyarakat kelas bawah ya. Artinya semua komponen masyarakat kelas bawah itu akan diperhatikan kehidupannya. Yang selama ini kan mohon maaf gitu ya tertinggal jauh tidak terperhatikan. Nah, Pak Presiden akan mengawal proses transformasi kebijakan yang baik ke depan ya untuk memastikan bahwa kalangan masyarakat kelas bawah ini mendapatkan hak-haknya termasuk dalam konteks pembangunan tadi sekolah, lalu tadi rumah sakit gitu, misalkan irigasi. Ini kan menjadi penting karena bagaimanapun ketika misalkan perjalanan dinas itu tadi terlalu besar, bahkan anggarannya sampai tanda petik ya 30 triliun kalau 100% ya artinya Pak Prabowo mengatakan setengahnya kan 15 triliun. Artinya itu anggaran yang tidak kecil. Betul. Anggaran yang memang kalau dibangun untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, itu kan manfaatnya lebih besar. Ya. Nah ini yang ingin Pak Presiden katakan bahwa pemerintahannya akan peduli kepada kalangan masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu tadi pejabatnya stop dulu dong, puasa dulu dong, jangan rame-rame keluar negeri dulu dong, rapatnya jangan di hotel dulu, kan itu menjadi penting. Kenapa? Saya pernah banyak juga sering menjadi konsultan dalam konteks di BUMN di pemerintahan. Memang celah-celah untuk mohon maaf ya tadi bahwa pemborosan anggaran itu ya terjadi. Oleh karena itu Pak Presiden harus diakui harus ya, diakui. Oleh karena itu tadi mengantisipasi Baik. kebocoran anggaran yang lebih besar itu harus dijaga. Baik, Kang begitu. Ujang, kita masih akan menyimak lebih dahulu, tapi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai APBN berikut ini pemirsa. Baik, kita nanti akan menghadirkan untuk Anda pemirsa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang berbicara mengenai APBN yang juga menjadi tema pembahasan kita malam hari ini. Pak Wisnu, mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Kang Ujang juga. Ini semakin memperlihatkankah bahwa Presiden kita Prabowo Subianto begitu berpihak, concern terhadap bagaimana kehidupan dari masyarakat juga di kelas bawah? Iya, sih saya rasa niat Pak Presiden Prabowo tentu saja baik sekali ya. Apalagi menekankan pada keberpihakan pada masyarakat kelas menengah bawah kan, karena mereka yang memang paling membutuhkan pelayanan publik. Dan seperti yang kita ketahui, pelayanan publik di Indonesia apalagi di daerah-daerah tertinggal terutama di Sumatera, Kalimantan, Papua apalagi itu kualitasnya sangat rendah, dan mereka tentu saja yang lebih membutuhkan ya anggaran untuk pemberian pelayanan publik yang berkualitas yang dibutuhkan masyarakat. Biasanya adalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ya, itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Cuman mungkin pertanyaannya adalah, oke, 1 bulan ini terjadi penghematan, tetapi kompleksitas yang dihadapi pemerintah itu tidak berhenti di sini. Karena seperti yang kita ketahui misalnya jumlah kabinet kementeriannya, jumlah menterinya membengkak dari 37 jadi 58. Jadi ada semacam harus alokasi tambahan terhadap sekitar 20 pejabat baru. Dan ada semacam tambahan 20 kementerian atau lembaga negara, sekitar 20 kementerian atau lembaga. Nah ini kan juga butuh budget lagi. Nah itu kira-kira bagaimana nantinya pemerintah Prabowo menghadapi kompleksitas ini. Di satu sisi anggaran terbatas, tapi di sisi lain pemerintah bebannya juga bertambah, membengkak gitu ya, jumlah kabinet, jumlah pejabat negara dan jumlah kementeriannya. Nah itu yang saya rasa tantangan yang paling besar di pemerintahan kita akan Prabowo. melihat sejumlah tantangan lain kira-kira apa yang juga harus dihadapi ketika instruksi dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini harus dilaksanakan oleh kementerian maupun juga para pejabat. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda.